Oke, walaupun di sini yang ditanyain itu adalah impulsnya, tetap kita bahas soal momentumnya sedikit. Oke, jadi untuk momentum itu rumusnya adalah M kali V, dan untuk simbolnya itu P gitu, jadi P kecil gitu. Rumusnya itu massa dikali kecepatan gitu. Itu untuk momentum. Kan tadi udah dikasih tahu tuh kalau momentum itu adalah sama dengan tumbukan. Sedangkan untuk impuls sendiri, impuls itu adalah perpindahan dari momentum atau perpindahan tumbukan lah gitu. Jadi karena itu rumusnya impuls itu adalah delta P atau delta momentum gitu. Untuk simbolnya dia pakai I, ini udah aku tulis I. Dan untuk masuk ke rumusnya nih, ini rumus aslinya nih. Kalau ini kan rumus momentum, nah kalau ini rumus impulsnya. Jadi tetap massa dikali F2 dikurang F1. F2 itu apa sih? Atau V2 itu apa sih? V2 itu adalah kecepatan awalnya. Jadi kalau misalnya kita melempar benda itu kan pasti ada yang memantul gitu kan. Nah jadi kalau misalnya ini bola, anggap ini bola lah ya, kita lempar ke kanan terus kena dinding, bola kan kadang mantul tuh, mantulnya kan pasti ke kiri kan nih. Nah ini nih yang jadi V2 dan V1 gitu. Jadi ini V1 nya dan ini V2 nya. V1 ini adalah kecepatan awal dia mengenai dinding, kemudian untuk V2 nya itu kecepatan dia setelah mengenai dinding kayak gitu. Nah di sini tinggal kita masukin aja masanya. Di sini udah diketahuin masanya adalah 140 gram, sedangkan massa itu adalah kilogram. Massa jadi tinggal kita ubah aja nih dari gram ke kilogram, itu harus diubah ya guys. Nah dari dari gram ke kilogram itu adalah 100 gitu. Jadi kalau misalnya 140 berarti dapatnya adalah 0,14. Di sini udah aku tulis 0,14. Terus F2 nya atau kecepatan setelah dia mengenai dinding adalah 10. Nih kecepatannya berubah menjadi 10 meter per sekon ditambah 5 itu adalah kecepatan dia awal mengenai dinding nih, 5 meter per sekon. Tapi kenapa sih di sini itu tiba-tiba jadi positif, sedangkan di sini rumusnya negatif? Nah jadi kalau misalnya impuls itu sangat mempengaruhi arah gitu. Jadi dia sama kayak vektor. Kalau vektor itu dia ke kanan sama dengan positif, sedangkan kalau misalnya dia ke kiri sama dengan negatif. Sama kalau misalnya dia kalau ke atas itu positif, jadi kalau misalnya dia ke atas itu positif, dan kalau misalnya ke bawah itu negatif gitu. Jadi itu perlu banget diingat ya gitu. Nah untuk kecepatan setelah dia mengenai dinding kan dia ke kanan tuh. Nah ya kan kecepatan berubah menjadi 10 meter per sekon ke kanan, jadi sama dengan positif 10 kan. Benar aja dong di sini ditulis 10 gitu aja gitu, kecuali dia kalau misalnya kecepatan berubah menjadi 10 meter per sekon ke arah kiri, baru di sini negatif 10 kayak gitu. Nah terus kenapa di sini angkanya berubah? Karena di sini nih dengan kecepatan 5 meter per sekon ke arah kiri gitu, jadi dia udah negatif ketemu negatif adalah positif, karena itu dia berubah jadi positif gitu ya. Jadinya makanya di sini adalah positif 5 gitu. Jadi tinggal kita jumlahin aja nih. Jadi perlu diingat banget kalau misalnya impuls itu berpengaruh banget sama arah gitu. Jadi
arahnya dia ke kiri ke kanan itu sangat berpengaruh, sedangkan kalau momentum itu nggak begitu berpengaruh ya, jadi itu perlu dicatat banget. Oke, jadi tinggal kita jumlahin aja. 10 tambah 5 itu adalah 15. Jadi 10,14 dikali 15 hasilnya sama dengan 2,1 N per S gitu. N itu aku lupa, N itu gayanya berapa gitu, terus per sekon gitu, per waktunya kayak gitu. Jadi hasilnya adalah 2,1 N per S kayak gitu. Nanti kalau misalnya N itu aku lupa apa, aku lupa, nanti aku kasih tahu deh. Oke, atau kalau kalian mau cari sendiri juga boleh N itu apa